Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk jalan-jalan ke Candi Cetho guys. Ini mau beli tiket dulu ya guys. Harga tiket masuk untuk wisatawan domestik 15.000 guys. Untuk wisatawan mancanegara 50.000 ya guys. Setelah itu kita dapat gelang kertas yang ada barcode-nya guys. Setelah beli tiket kita registrasi dulu di sini ya guys. Setelah itu kita dapat jarik yang wajib dipakai kalau masuk Candi Cetho ya guys. Kayak gitu guys. Oh iya guys, untuk pembayaran tiket ini tadi kita tidak bisa pakai uang cash ya guys. Harus pakai alat pembayaran elektronik ya guys. Satu lagi guys, untuk wisatawan wanita yang sedang berhalangan atau sedang haid tidak diperkenankan masuk komplek candi ya guys. Mengingat Candi Cetho merupakan salah satu tempat untuk beribadah ya guys. Kita masuk lewat sini guys. Kita scan dulu gelang kita guys supaya kita bisa masuk. Oke guys, kita masuk ya. Melewati tangga ini dulu guys. Sampai sini kita langsung disambut dua arca dengan taman yang hijau dan pemandangan indah guys. Kita lanjut naik lagi ya guys. Lumayan guys, hitung-hitung olahraga guys. Di sini juga ada arca dan terlihat di depan itu ada gapura yang tinggi dan megah guys. Ini dia guys, papan tulisan tentang sejarah Candi Cetho guys. Bisa buat nambah pengetahuan ini guys. Kita lanjut naik lagi ya guys, menuju ke gapura itu guys. Ini kayaknya ikonnya Candi Cetho guys. Banyak sekali yang foto-foto di sini guys. Tak ceritakan tentang Candi Cetho aja ya guys. Candi Cetho adalah wisata budaya yang berada di Karanganyar, Jawa Tengah ya guys. Candi Cetho merupakan candi bercorak Hindu yang diduga dibangun pada masa Majapahit di abad 15 guys. Kata Cetho berasal dari bahasa Jawa yang berarti jelas guys. Maksudnya dari lokasi candi ini seseorang dapat dengan jelas memandang ke seluruh penjuru gitu loh guys. Hal ini karena Candi Cetho berada di ketinggian 1496 meter di atas permukaan laut ya guys. Secara umum bangunan Candi Cetho memiliki kesamaan dengan candi suku guys, yakni bentuknya mengingatkan para punden berundak di masa prasejarah guys.
Secara singkat, Candi Cetho nih guys. Candi Cetho dibangun sekitar tahun 1452 sampai 1470 pada masa pemerintahan Prabu Brawijaya V Kerajaan Majapahit, seperti dikutip dari halaman resmi Kemdikbud ya guys. Komplek Candi Cetho pertama kali ditemukan pada tahun 1842 oleh seorang warga negara Belanda bernama Van der Vlis guys. Berdasarkan keterangan yang ditemukan di komplek Candi Cetho, diketahui bahwa candi ini merupakan candi Hindu yang digunakan untuk proses ruwatan loh guys. Komplek candi yang ada saat ini merupakan hasil pemugaran yang dilakukan di tahun 1970 guys. Saat ini Candi Cetho masuk dalam bangunan cagar budaya yang dilindungi guys. Selain itu, kompleks ini juga menjadi tempat wisata bagi masyarakat ya guys. Dilansir dari laman resmi Pesona Karanganyar, berdasarkan data pada tahun 1928, Candi Cetho memiliki 13 teras berundak dari barat ke timur loh guys. Akan tetapi pemugaran yang dilakukan pada tahun 1978 mengakibatkan teras yang tersisa hanya 11 guys. Berikut penjelasan setiap terasnya ya guys. Yang pertama, teras pertama guys. Di teras pertama terdapat bangunan dengan fondasi setinggi 2 meter tanpa dinding guys. Sisi dalam bangunan ini sering dijadikan tempat meletakkan sesajen guys. Pada ujung barat teras terdapat gapura dan tangga dari batu guys. Pada tangga menuju ke teras kedua terdapat sepasang arca Nyai Agni, tetapi salah satunya sudah tidak utuh guys. Selanjutnya teras kedua. Di teras kedua terdapat susunan batu yang membentuk seekor Garuda terbang dengan sayap membentang. Pada bagian punggung Garuda terdapat susunan batu yang membentuk kura-kura guys. Sementara di bagian kepalanya ada susunan batu yang membentuk sinar matahari guys. Segitiga sama kaki dan kala cakra atau kelamin laki-laki guys. Kemudian pada sisi barat teras kedua terdapat tangga menuju teras berikutnya guys. Di sana ada 2 ruangan yang hanya tersisa fondasi guys. Selanjutnya teras ketiga ya guys. Pada sisi barat teras ini terdapat 2 ruangan yang menggapit jalan menuju tangga ke teras berikutnya ya guys. Dalam ruangan tersebut tampak batu berbentuk segi 4 yang membujur dari utara ke selatan guys. Pada dinding susunan batu tempat relief bergambar manusia dan binatang yang merupakan cuplikan Kidung Sudamala yang terdapat di Candi Suko guys. Selanjutnya teras keempat ya guys. Pada sisi barat teras keempat ada arca Bima yang tampak seperti tengah menjaga tangga batu untuk menuju ke teras berikutnya nih guys. Selanjutnya teras kelima guys. Di teras kelima terdapat bangunan beratap yang oleh masyarakat disebut dengan pendapa luar guys. Bangunan beratap yang tidak memiliki dinding itu menggapit 2 tangga untuk menuju ke teras ke-6 guys.
Selanjutnya teras ke-6. Pada teras ke-6 ini terdapat arca Kala Cakra dan sepasang arca Ganesha guys. Letaknya berada di kaki tangga menuju ke teras ke-7 guys. Selanjutnya teras ke-7. Di teras ke-7 terdapat halaman yang dikelilingi oleh dinding batu guys. Terdapat sepasang pendapa beratap tanpa dinding pada teras ini ya guys. Pendapa yang ada di teras ke-7 ini disebut juga dengan pendapa dalam guys. Selanjutnya teras ke-8 ya guys. Di teras ke-8 ini terdapat bangunan yang digunakan untuk bersembahyang dan berdoa guys. Bagian depan bangunan tersebut terdapat 2 buah arca batu yang bertuliskan aksara Jawa sebagai penanda pembangunan Candi Cetro guys. Selanjutnya teras ke-9 guys. Kemudian di teras ke-9 terdapat ruangan yang menghadap ke sisi timur. Ruangan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda kuno guys. Selain itu, di seberang ruangan ini juga terdapat 2 bangunan, dan di bagian bangunan utara dan selatan menyimpan arca Sabda Palon, sedangkan bangunan sisi selatan menyimpan arca Naya Genggong guys. Selanjutnya teras ke-10. Pada teras ke-10 ini terdapat ruangan yang masing-masing sisinya ada 3 buah bangunan kayu yang saling berhadapan ya guys. Terdapat arca di masing-masing bangunan kayu itu guys. Salah satunya adalah arca Prabu Brawijaya guys. Sementara pada ujung deretan selatan terdapat tempat untuk menyimpan pusaka Empu Supa guys, seorang pembuat pusaka yang dihormati di zamannya guys. Teras ke-11. Di teras ke-11 terdapat dinding batu setinggi 1,6 meter guys, yang seakan menyekat tangga dengan ruang utama ya guys. Ruang utama pada teras ini merupakan tempat pesanggerahan Prabu Brawijaya yang letaknya lebih tinggi dibanding ruangan yang lain guys. Ini dia guys, teras ke-11 di Candi Cetro. Alas kaki wajib dilepas ya guys kalau mau masuk ke teras ini. Letaknya paling tinggi ini guys. Daripada penasaran, ayo kita masuk saja guys. Teras ke-11 di Candi Cetro ini merupakan teras tertinggi dan paling utama guys. Teras ini berfungsi sebagai tempat utama atau tempat pesanggerahan Prabu Brawijaya yang letaknya lebih tinggi dari ruangan lain guys. Teras ini juga memiliki dinding batu setinggi 1,6 meter yang memisahkan tangga dengan ruangan utama guys. Secara umum, Candi Cetro teras ke-11 memiliki fungsi sebagai tempat peruatan atau ritual tolak bala yang diyakini oleh masyarakat setempat loh guys. Jadi,
teras ke-11 di Candi Cetho bukan hanya sekedar teras tertinggi ya guys, melainkan juga pusat bangunan utama, tempat pesanggrahan Prabu Brawijaya, dan area yang paling sakral dalam kompleks candi tersebut ya guys. Udah sore nih guys, kita turun dulu ya guys. Waduh, mau turun ini terhalang ada rombongan wisatawan masuk guys. Kayaknya pejabat ini guys. Tertahan ini guys, gak bisa keluar. Aduh. Loh guys, ini masih artis kan guys? Siapa itu guys yang di film Tetangga Masak gitu itu loh guys? Oh iya guys, Mas Dwi Sasono guys. Wah, ngimpi apa aku guys? Bisa ketemu artis ibu kota ini guys. Ngecak guys. Waduh, ya Allah, bisa sedekat ini loh guys. Ngapunten Mas Dwi, tak rekam ya Mas Dwi bean. Loh guys, iki Mbak cantik iki kan yo artis toh guys. Sopo kuwi guys? Mbak Alexandra Gotardo ini guys. Ya Allah guys, ndek ngarepku pas iki guys, wonge guys. Mas Dwi, Mbak Sandra, dan teman-temannya, maaf ya tak rekam sedikit. Iki ngerekam karo ngowel guys tanganku, aduh. Ya wis lah guys, kita turun saja ya guys. Takutnya nanti mengganggu konsentrasi mereka ya guys. Kita turun dulu ya guys. Untuk keluarnya itu lewat sini ya guys. Di sana ada situs Candi Gedek dan Puri Taman Saraswati guys. Ini kita sudah keluar dari kompleks Candi Cetho ya guys. Di setelah pintu keluar ini banyak yang jualan makanan, minuman, dan souvenir nih guys. Itu guys, loketnya menuju ke Candi Gedek dan Taman Saraswati guys. Keluarnya yang sini ya guys, kita yang ke kiri. Di sini juga ada jalur pendakian untuk menuju ke Gunung Lawu guys. Demikian video dari saya guys.
Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi rencana wisata kalian ya guys. Semoga liburan kalian menyenangkan ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.